Assalamualaikum Bara, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Sekarang kita masuk lagi ke GJ. Kalau Baraya mau mengingat, sebenarnya sejak Pak Habib Rizik datang ke Indonesia, media massa tidak pernah absen untuk memberitakan semua hal perihal beliau. Dan memang media massa tidak salah-salah amat dalam hal ini, karena ada banyak perkara yang terkait dengan Pak Habib Rizik itu yang memang pantas menjadi headline di media-media massa. Pak Habib itu sampai sejauh ini adalah seorang yang paling fotogenik dibanding tokoh-tokoh lain di Indonesia untuk media massa. Termasuk juga kemarin ada 6 orang anggota FPI yang ditembak mati oleh polisi karena dianggap melakukan serangan terhadap kepolisian menggunakan senjata tajam dan senjata api. Saya sendiri membayangkan ini seperti salah satu scene di film Fast and Furious. Ada 4 mobil berantem dengan 4 mobil yang lainnya, kebut-kebutan di jalan tol, tembak-tembakan, dan ada banyak cerita dramatis tentu saja di sana yang tidak secara detail bisa diceritakan oleh polisi maupun para saksi. Cuman tentu saja dalam scene kejadian ini mobil-mobil yang terlibat tidak sekeren yang ada di film. Dan meskipun kejadian ini melibatkan tewasnya 6 orang warga negara Indonesia, saya yakin media massa dan masyarakat tidak akan capek-capek memikirkan tentang siapakah mereka. Mereka tidak akan terlalu bersimpati dengan keluarga yang sedang menguras air matanya tentang kematian dari anggota keluarganya. Masyarakat dan media massa pasti akan berpikir tentang teori konspirasi besar di balik kejadian ini, atau tentang apa yang harusnya segera diputuskan terkait dengan masalah ini. Saya pengen meruntut kejadiannya adalah sebagai berikut, yang mungkin banyak juga dipikirkan oleh masyarakat. Pertama, polisi bisa tahu posisi mobil Pak Habib Rizik ada di mana. Ini dimungkinkan kalau polisi memang sudah sejak lama menguntit mobil itu. Dan kenapa ada polisi yang menguntit mobil ini menunjukkan sebetapa pentingnya Habib Rizik ini. Entah sebagai penjahat atau sebagai sahabat, yang penting dia dikuntit itu karena dia penting. Yang kedua, CCTV di tempat kejadian itu mati. Jadi, di dalam hal ini kemungkinannya ada 3. Kemungkinan yang pertama, kebetulan memang pas lagi mati karena satu gangguan tertentu, kemudian ada insiden itu. Pertama itu. Kemudian yang kedua, memang tempat kejadian disesuaikan dengan tempat di mana CCTV mati. Kemungkinan yang ketiga, CCTV memang sengaja dimatikan di tempat kejadian itu. Nah, dari 3 kemungkinan itu, Baraya silahkan pilih yang mana. Saya sih cenderung yang pertama, kan itu kebetulan biasa ya, kebetulan itu kan kebenaran. Tetapi tentu saja kan sebagai warga negara Indonesia yang sangat mencintai misteri dan teori konspirasi, maka mungkin akan banyak pihak di Indonesia yang memilih 2 jawaban terakhir, 2 opsi jawaban terakhir. Di sisi lain, tempat kejadian perkara ternyata tidak memberikan peluang untuk pihak lain menjadi saksi langsung di situ. Jadi saksinya di sini hanya orang-orang yang terlibat secara langsung. Dan ditambah lagi ada sedikit kecurigaan terkait dengan senjata-senjata yang digunakan di situ, yang dituduhkan dimiliki oleh orang-orang FPI. Setahu saya, orang-orang FPI itu tidak memiliki senjata api dan tidak pernah tercatat memiliki senjata api dalam aksi-aksinya. Setahu saya, mungkin wawasan saya masih kurang. Biasanya kalaupun mereka mau menggerebek misalkan tempat maksiat atau apa dan sebagainya, mereka pakai bambu atau pakai pinjam sapu buat piket kelas gitu, dipinjam buat nimpukin orang gitu. Biasanya sih seperti itu, gak jauh dari itu. Tetapi bahwa ternyata mereka memiliki senjata api yang bersih dan nampak baru, jadi kayaknya baru dibeli banget sebelum itu gitu. Ini sih untuk banyak orang menampakkan beberapa kecurigaan, menghasilkan beberapa kecurigaan. Belum lagi ada beberapa orang yang mempertanyakan ini jenazahnya kok lama sekali diperiksanya gitu ya. Dan hal-hal yang janggal semacam itu. Kalaupun hal-hal tersebut itu janggal dan dianggap aneh, maka kita akan mengarahkan tudingan ini pada konspirator-konspirator di belakangnya. Mungkin politisi tertentu, pengusaha tertentu, atau bahkan mungkin pemerintah. Kita tidak pernah tahu. Dan yang selama ini berbicara terkait hal ini, kalau tidak Komnas HAM juga kan ternyata orang-orang BIN gitu, orang-orang intelijen. Saya tidak meragukan kapasitas orang-orang intelijen, cuman maksud saya kalau mereka bersaksi, intelijen itu kan memang cara kerjanya adalah dengan menyelimuti diri dengan kebohongan. Jadi kalau mereka diwawancara terkait dengan hal-hal konspiratif, saya pikir sih mungkin jawabannya adalah jawaban yang tidak benar. Mungkin pikiran saya gitu ya. Kan orang-orang intelijen itu sama kayak guru sejarah gitu. Kalau nggak bohong, ya dipecat. Baiklah, dengan berbagai kecurigaan masyarakat ini, anggaplah
bahwa pelakunya memang para penegak hukum. Sekarang kita analisis kenapa para penegak hukum itu mau melakukan hal ini. Pertama, Habib Rizik itu menyandang gelar Habib, sehingga beliau dicintai karena Habib. Beliau adalah zuriat Nabi. Siapapun yang mencintai Nabi, maka harus mencintai Habib. Dan sepanjang yang saya tahu, tidak ada seorang pun dalam sejarah yang benar-benar mempropagandakan gelar Habibnya selain Pak Habib Rizik. Misal Quraisy Shihab tidak pernah mengaku dirinya Habib gitu. Atau ada Habib-Habib yang lain tetapi biasa-biasa aja, tidak pernah dipropagandakan secara terus-menerus. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Habib Rizik adalah orang pertama dalam sejarah peradaban Islam yang menyandang gelar imam besar. Tidak pernah tercatat dalam sejarah ada orang yang menyandang gelar ini. Bahkan orang Syiah paling ekstrim sekalipun memandang imamnya itu tidak pernah disebut imam besar. Padahal imamnya Syiah itu pasti keturunan dekat Nabi. Bukan keturunan rentang waktu ribuan tahun, tapi rentang waktu puluhan atau bahkan ratusan tahun. Tidak ada satupun yang pernah digelari imam besar. Kemudian yang ketiga, poster-poster Pak Habib itu dicintai sedemikian rupa sampai siapapun yang berani mencopotnya itu diajak berantem. Sampai harus TNI yang kemarin-kemarin ribut dengan spanduk-spanduk Habib Rizik. TNI datang, "Oi, spanduk, angkat tangan, colok-colok." Seperti itu. Jadi TNI yang katanya mengurus keamanan negara itu ribut ngurusin spanduk. Luar biasa sekali. Pak Habib sendiri di sisi lain bisa kita lihat plat mobilnya itu harganya 15 juta kurang lebih karena 1 FPI atau FPI 1, mungkin saya lupa ya. Nah, ini berarti menunjukkan Pak Habib benar-benar mempropagandakan atau meneguhkan statusnya di FPI sebagai apa. Dan terakhir, kita bisa lihat fenomena Petamburan, tempat Pak Habib tinggal, itu dijaga sedemikian rupa sampai seakan-akan bukan merupakan teritori wilayah Indonesia. Karena bahkan kalau polisi mau datang ke sana untuk urusan apa, harus minta izin dulu di sana gitu. Jadi luar biasa sekali. Nah, dengan kekuatan karisma, dengan kekuatan pengaruh yang sedemikian besar ini, kalau orang-orang awam melihatnya, orang-orang awam hanya akan berebut tentang siapa yang cebong dan siapa yang kampret. Itu saja, tidak lebih dari itu. Tetapi bagi para penegak hukum, kalau ada orang yang seperti ini, mungkin mereka akan menganggap orang ini terlalu berbahaya. Kalau dia sahabat, syukur. Tetapi kalau dia penjahat, maka dia akan menjadi penjahat yang sangat luar biasa besar. Itulah alasan kenapa polisi akhirnya menguntit terus-terusan beliau dan media massa akhirnya terus-terusan menjadikan perkara tentang beliau di bagian depan halaman korannya. Sekarang, siapapun yang menonton video ini tentu saja ingin menemukan fakta kebenaran atau sudut pandang yang dianggap relevan. Tetapi bagi saya, yang paling penting bukanlah itu. Yang paling penting adalah bahwa ini adalah sebuah tragedi besar dan kita berharap semoga saja ini adalah tragedi yang terakhir kalinya. Bahwa sepanjang kita terus-terusan mencari siapa yang salah, di saat itu pula lah kita sedang terprovokasi atau memprovokasi diri sendiri untuk menjadi bagian dari masalahnya. Apapun yang harus saya sampaikan, saya rasa sudah saya sampaikan. Jadi sekarang pikiran saya ya, kalaupun kasus ini ternyata terus berlanjut, maka penjelasannya cuma satu, bahwa salah satu atau kedua belah pihak memiliki ego yang sedemikian besar, terlalu besar sampai menutup matanya dari kemanusiaan. Baik Baraya, terima kasih. Semoga bermanfaat dan semoga Baraya bisa menafsirkan dalam perspektif yang positif terkait dengan hal ini. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.